Kalau saya mencalonkan diri jadi presiden, Anda mau mendukung saya tidak? Saya dukung mas, saya dukung mas. Mereka bilang tidak. Keluar. Keluar. Anda Saya dukung. Dukung kan? Mereka belum dengarkan janji-janji saya kalau jadi presiden. Dengarkan dulu dong, biarkan saya memiliki hak yang sama dengan artis-artis lain. Pertama, kalau saya jadi presiden, maka semua warga negara Indonesia masuk sekolah gratis. Kok bisa mas? Apa? Kok bisa? Kok bisa? Kok bisa gratis mas? Masuk gratis, keluarnya ijazah ditahan tapi. Ada dong. Kerja juga gitu. Oh, kerja juga gitu ya biasa. Yang kedua, kalau saya jadi presiden, banjir saya hilangkan. Wih. Caranya mas. Maksudnya dihilangkan dari kamus bahasa Indonesia. Diganti dengan kata genangan air. Jadi kalau misalnya sekarang kan menyeramkan sekali. Nenek-nenek hanyut ditelan banjir. Nah, kalau saya ganti, nenek-nenek ditelan genangan air. Ini nggak mungkin. Gepeng dan fakir miskin tidak ada di Indonesia. Saya ekspor ke Malaysia. Itu oke tuh mas. Oke ya? Oke. Nah, itulah dia. Makanya dengarkan dulu. Kalau saya jadi presiden, semua akan saya lakukan. Tapi sekarang ini zamannya artis mencalonkan diri, ya kan? Jadi wakil rakyat. Nah, saya mau tanya dengan Anda semua yang hadir di sini. Kalau seandainya artis yang mencalonkan diri seperti ini, Anda pilih atau tidak? Coba kita putar dulu. Angel Elga melangkah menuju kursi DPR. Masih belum bisa dilepaskan image sebagai artis seksi dengan berita negatifnya, Angel merubah penampilannya menjadi lebih anggun dengan menggunakan kerudung. Dicalonkan oleh salah satu partai Islam, Angel turun langsung ke daerah Jawa Tengah sebagai daerah pilihannya. Berbagai kegiatan dan janji disampaikan untuk menarik hati rakyat. Terjun ke dunia politik merupakan hal yang baru bagi Angel Elga. Namun apakah seorang Angel Elga dapat lolos menuju kursi DPR? Masyarakatlah yang menilai. Oke, itu tadi adalah Angel Elga. Jadi pertanyaan saya kepada penonton yang ada di sini, Anda mau pilih apa tidak? Kenapa takut pada jawab? Mau pilih tidak? Satu-satu deh, silakan. Nah, ibu yang berkerudung merah. Dijawab ya? Enggak usah jawab. Enggak usah. Kita main pelotot-pelototan aja. Siapa yang nggak kedip menang biasanya gitu. Kalau milih Angel Elga sebagai perwakilan, rasanya kasih tahu nggak ya? Pengen tahu, Mas Edi pengen tahu. Banget. Ibu belum pernah dilempar kursi roda. Kalau dorong kursi roda dorong sering, pernah Mas. ya. Mau pilih tidak? Cepat. Enggak deh kayaknya, soalnya saya lebih seneng kan Mbak Angel Elga itu kan baru pakai kerudungnya. Saya seneng banget ngelihatnya, lebih cantik, lebih anggun, lebih istimewa. Jadi saya kayaknya lebih memilih untuk banyak-banyak lihat Mbak Angel tuh di film atau nyanyi. Jadi seperti tidak itu. ya? Jadi kalau jadi perwakilan kayaknya akan sibuk sekali kan, seperti itu. Betul. Jadi tidak ya Bu ya? Enggak. Oke. Tidak katanya. Anda pasti takut kalah seksi. Ya kan? Coba saya mau tanya yang muda. Yang muda. Lempar aja mikrofonnya nggak apa-apa. Tuh, nah, itu tuh yang, oke. Adik namanya siapa, Dek? Nama saya Mardi Halim. Siapa? Mardi Halim. Mardi Halim, sudah masuk TK? Udah lulus. Sudah lulus. Kalau mau Angel Elga jadi caleg, Anda pilih tidak? Kalau menurut saya sih enggak deh kayaknya. Kenapa enggak? Soalnya lebih enak ngeliat dia nyanyi gitu. Iya. Lebih enak lihat Angel Elga nyanyi ya? Iya. Emang nyanyinya lagu apa dia? Nggak tahu. Nggak tahu ngomong lebih enak.
Ya sudah, diundang saja langsung. Ini adalah Angel Helga. Apa kabar? Waduh, cantik sekali ya. Tadi ada ibu-ibu di sana dibilang, enggak, saya nggak mau pilih. Dia ketakut karena kalah seksi katanya. Gimana itu? Silakan. Duduk. Maaf, pertama-tama saya menyatakan dulu Anda tidak pantas jadi wakil rakyat. Sangat tidak pantas. Lihat orang kesusahan bukan ditolongin, mundur. Dia duduk sendiri. Bantuin kenapa coba? Ya udah saya maju sini aja deh. Tapi saya bingung, baru sekarang lihat Mas Dede pakai kursi roda. Oh, saya gimana duduknya? Ah, di sini. Kamu ke sini loh. Aduh. Nah, sip. Oke, apa kabar? Lebih mengerikan kalau dia duduk kursi roda ya? Iya, karena saya nggak bisa loncat-loncatan, jadi saya marah-marah terus sekarang. Ini adalah Angel Helga dan perubahannya drastis sekali, ya kan? Banyak orang mengatakan katanya Anda mulai berkerudung sejak mencalonkan jadi wakil rakyat. Iya, itu memang benar. Waktu itu saya bergabung di Partai Islam. Betul. Ya, tapi nggak ada satu orang pun yang menyuruh saya menggunakan hijab. Karena dari Bapak Menteri sendiri dan ibu-ibu di sana tahu saya tidak menggunakan hijab. Tapi karena itu setiap intens komunikasi tentang politik kan sering ketemu dengan ibu-ibu di sana gitu kan, apalagi istrinya Menteri Agama gitu. Saya sendiri merasa risih sendiri, saya nggak pakai hijab. Terus saya pulang, saya menggunakan hijab, saya coba-coba gitu. Tapi ternyata begitu saya keluar rumah lagi, kok lebih nyaman saya menggunakan hijab daripada enggak gitu. Nah di situ saya menyadari bahwa memang betul lewat Partai Islam itu saya menggunakan hijab, tapi hidayah itu datang kapan saja dan di mana saja yang kita nggak tahu gitu. Luar biasa jawabnya, sangat masuk akal. Mungkin sudah latihan ya. Tapi saya dengar-dengar ini sampai di mana-mana sekarang lagi marak kerudung Angel Helga. Dijual, di Mangga 2 dijual. Saya dengar katanya harga kerudung Anda nih sampai puluhan juta satunya. Waduh. Benar nggak sih? Ada yang 10 juta, ada yang 5 juta. Benar nggak itu? Di Tamrin sendiri di Tanah Abang kalau harga segitu nggak laku kayaknya Bu ya. Enggak, yang di Tamrin tuh KW. Yang di Tanah Abang KW, tuh yang pada beli-beli tuh KW semua. Enggak lah. Ini asli, mereknya Hermes katanya gitu. Waduh, berlebihan banget, tapi nggak apa-apa. Ya, berlebihan memang itu. Bener. Apa yang saya pakai, apa yang saya gunakan, tentu saja itu kadang-kadang orang tuh suka berpikirnya pasti mahal gitu. Saya di Solo aja sosialisasi pakai kebaya yang 1 meternya 20.000 dibilangnya mahal banget sih gitu. Jadi ya nggak apa-apa lah gitu. Kalau memang terlihat mahal ya alhamdulillah. Yang penting harganya murah ya Bu ya. Ya, tapi ini mahal atau murah ini kerudung? Ini nggak ada mereknya tahu. Nggak ada mereknya? Nggak ada, kamu lihat aja sendiri tuh. Nggak ada. Saya lihat-lihat nanti ke dalam-dalam. Maksudnya, kalau lihat merek gimana kalau nggak ke dalam? Ayo, emang merek ditempel di sini, merek di dalam lah. Jadi lebih emosi ya sekarang ya? Kenapa ya? Lagi butuh. Sudah ada penggantinya. Sudah ada penggantinya saya. Anda mau gantiin saya, maksudnya gimana? Biasa kan kalau nggak ada penggantinya jadi emosinya agak gimana gitu. Oh, pengganti pasangan saya. Iya. Oh, banyak tenang. Gantian saya nanya Dedi. Boleh, silakan tanya. Sudah dapat? Sudah dapat. Saya dari umur 16 dapatnya, Mbak. Suka sakit perut kalau dapat saya, Mbak. Tapi saya dengar-dengar bahwa Angel, Anda itu tidak pernah sekolah politik. Gitu. Nah, kok berani-beraninya nggak pernah sekolah politik, ikut terjun ke dunia politik? Kan nggak ngerti apa-apa nih. Nah, ya buat saya memang ini bukan rahasia umum. Saya memang masih awam di dunia politik gitu ya. Tetapi buat saya ingin membawa satu perubahan untuk masyarakat kita, tentu saja semua itu bisa kita pahami kalau kita sungguh-sungguh terjun ke langsung lapangan dan kita melihat gitu. Saya juga agak meragukan kalau misalnya orang bilang jago politik bisa membawa satu perubahan. Contohnya banyak yang berprestasi tentang politik cuman cuap-cuap saya, tapi akhirnya apa, masyarakat kita kan yang dikorbankan. Saya lebih baik bagaimana niat baik turun, itu tentu saja itu bisa lebih masyarakat lebih melihatnya apa adanya gitu, nggak usah dengan janji-janji gitu, nggak usah dengan janji-janji tapi reaksi saja. Saya sosialisasi turun naik gunung ke sini ke situ, saya bicara dengan masyarakat sana karena masyarakat kita tuh sebenarnya tidak yang neko-neko, tidak butuh orang yang
oh iya saya mau debat politik, berarti dia udah pintar gitu. Nggak buat apa betul. gitu loh. Tapi maaf, Anda kan turun naik gunung lalu masuk ke masyarakat itu kan setelah mau caleg ini kan? Ya. Bukan hobi kan? Bukan Saya hobinya sudah turun. sering deh, di waktu saya masih nyanyi off air ya, saya tuh udah sering banget. Sebelum saya masuk ke dunia politik ini, saya waktu off air tuh ke daerah-daerah, udah sering pergi-pergi ke Loh, kalau sampai off air nyanyi kan kampung-kampung dibayar gitu. ke daerah-daerah Iya beda tentu dong. saja kan itu kan sama saja saya sosialisasi dengan masyarakat juga, saya ajak bicara, Bu ini kadang-kadang mereka bilang, oh iya Mbak kita tuh jalanannya rusak karena pemerintahan di sini tuh gini, karena wakil rakyatnya begini gitu. Itu yang mendorong saya sehingga pada saat saya ditawar oleh partai bahwa untuk bergabung, itu yang mendorong saya gitu bahwa saya paling tidak ada sentuhan untuk masyarakat, apa yang bisa saya lakukan dengan apa adanya aja Apa deh yang gitu. bisa Anda lakukan? Ya misalnya saya di sana saya tanya dulu nih Ibu kenapa aku gini-gini gitu. Mereka suka bilang ini loh Bu masjidnya nggak diiniin, terus jalanannya terus seperti apa gitu. Nah ini paling tidak kan kita bisa aja gitu bilang oh iya Bu nanti ya insya Allah doakan, saya nggak mau janji muluk-muluk, nanti insya Allah kalau misalnya saya terpilih tentu saja ada sentuhan dari saya karena saya tidak pernah turun sosialisasi, saya terlalu menjanji-janjikan. Visi misi buat saya gini loh, saya terlalu berat ngomongin visi misi yang terlalu berlebihan karena ini tahunnya tahun politik ya, semua orang ngomongnya baik-baik, semua orangnya ngomongnya muluk-muluk gitu, tapi buat saya janji itu nggak gampang gitu. Saya lebih baik gini, oh ya Bu insya Allah dengan sentuhan saya insya Allah saya nggak mau banyak janji karena buat saya gitu loh jadi banyak Menarik, betul. banyak janji pasti di situ wakil rakyat terselip kebohongan. Betul, menarik Jadi baik sekali. nggak usah janji. Jadi intinya kalau Anda memilih Angel Helga, Anda akan merasakan sentuhannya. Dan mana-mana tetap dihitam. Saya membuat sebuah segmen baru. Jadi kalau dulu ada question of life, kan pada stres tuh orang-orang di sini. Ditanyain ini atau ini, ngamuk biasanya. Tapi itu terkenal banget itu question of life. Makanya sekarang karena itu terkenal sekali, makanya sekarang saya tiadakan. Biar pada Jadi kamu nggak senang diikutin orang gitu ya? ya biar pada kangen aja. Tapi saya punya satu segmen lain yang namanya juga baru. Dan ini lebih gampang dibandingkan question of life. Anda tinggal menjawab ya atau tidak. Tuh, gampang kan? Jawabnya gampang, pertanyaannya saya belum tahu soalnya. Pertanyaannya nyebelin. Jawabnya cuma ya atau tidak. Nanti baru kita bahas kenapa ya, kenapa tidak. Gitu. Siap ya? Oke? And this is the ugly truth. Ini tegang banget sih mukanya. Anda ya atau tidak ya? Anda itu hanya menjual penampilan dan wajah untuk meraih suara, ya atau tidak? Tidak. Tidak. Tidak, dengarkan. Tidak. Bahasa Inggris Anda tuh belepotan, ya apa tidak? Kadang-kadang. Gak ada kadang-kadang ya atau tidak kok kadang-kadang. Iya. Oh ya, oke ya. Kalau Anda sedang, jangan ditepukin mulu. Terima kasih. Kalau Anda sedang kesal, sedang bete, hobi Anda adalah mencabuti rambut sampai rontok, iya atau tidak? Iya dulu. Masih Banyak SD. yang nggak tahu kan? Iya, dia tuh kalau lagi bete, rambut dicabutin. Masih SD. Ya SD sekarang udah enggak kali. Kalau kayak gue, lu botak lu. Enggak, sekarang menjuntai panjang. Jambak-jambak. Kalau mau jambak panggil saya jambak gitu. Anda berhijab karena mencalonkan diri sebagai caleg, ya atau tidak? Iya. Ya. Menurut Anda itu pintar, ya atau tidak? Iya. Menurut orang lain, Anda tidak pintar, ya atau tidak? Iya. Benar. Biaya kampanye Anda tuh pasti dimodalin oleh orang lain, ya atau tidak? Enggak. Kaya banget dong berarti lu. Alhamdulillah, doain sama dia. Saya doakan. Anda tahu visi dan misi partai Anda, ya atau tidak? Enggak terlalu. Baca aja di websitenya P3. Ngapain nanya saya, ntar salah lagi. Ntar ratingnya naik kalau saya salah loh.
Apa contohnya coba? Ya kan di website baca aja. Anda emang belum baca? Saya udah baca, kalau saya jelasin tersalah ntar rating kamu tinggi loh. Ya udah satu aja apa coba? Ya udah baca aja di website P3. Emang gue pegang laptop sekarang baca di Ntar website. habis ini baca. Anda kan perwakilannya satu aja Ya contohnya. udah, kenapa kamu jadi marah sama saya? Baca Kamu aja. apa bukan perwakilannya? Enggak, udah. Oke, jadi nggak tahu ya? Enggak. Nggak, Daripada ntar gue salah, rating lu naik lagi. benar. Anda pantas jadi wakil rakyat, iya atau tidak? Pantas? Iya atau tidak? Iya. Ya. Oke. Ini terakhir nih. Kalau Anda Gue dorong aja deh sini. Pulangin aja ya. Mumpung Pulangin. dia nggak bisa bergerak. pulangin Gua dorongin kemana? aja. Pulangin kemana? Nggak bisa. Iya, orang saya rem. Kan ada remnya tuh. Pertanyaan terakhir sederhana. Iya. Pertanyaan terakhir sederhana. Kalau seandainya Anda tidak terpilih menjadi wakil rakyat, Anda akan tetap menggunakan hijab, iya atau tidak? Iya dong. Ya? Oke, janji adalah janji katanya. Iya. Oke, tunggu dulu, saya mau tahu nih. Ini kan Anda tadi mengatakan bahwa visi dan misi daripada salah ya. Kenapa? Kenapa Itu Anda kan takut visi misi salah? partai. Kalau visi misi saya bisa menjelaskan. Karena ini kan partai Islam. Partai Islam ini harus hati-hati menjelaskan. Orang yang senior aja belum tentu memahami. Apalagi saya orang baru. Lebih baik kalau kan kamu nanya visi misi partai kan, bukan visi misi Ya, saya visi kan. misi partai. Kan Nah, tapi itu- Anda di partai tersebut, kok Anda nggak bisa jawab? Saya menjawab visi misi saya pribadi yang konotasinya saya membawa diri saya untuk caleg. Tapi kalau yang partai lebih baik yang menjawab adalah orang senior karena ini kan hidup saya orang baru gitu loh. Kalau saya salah-salah ngomong, Orang baru, Cie, orang baru. orang baru di politik gitu loh, Dedi. Kenapa nggak ketawa Anda? Ya udah mesem-mesem sendiri, Anda nggak ketawa. Terus, Saya masih mualaf suruh menjelaskan visi misi partai yang sudah besar, P3, Partai Islam. Ntar kalau saya salah-salah gimana? Bener nggak penonton? Ya kan itu kan sangat bahaya. tapi kan Anda bisa jelasin. Bisa kalau saya jadi Anda, saya akan jelaskan. Oke, visi misi partai saya adalah ini. Toh yang lain juga nggak ngerti. Ya nggak boleh karena orang nggak ngerti kita nggak boleh ngebohongin. Oke, kalau jadi visi dan misi partai saya adalah ada di website. Nah itu lebih baik. Lebih baik ya. Itu lebih Iya, baik. iya, benar. Itu lebih baik kan daripada salah menjelaskan. Ya. Oke, saya mau tanya ini yang ringan aja. Anda tuh kenapa sih dulu? Katanya kalau Anda stres suka nyabutin rambut sampai botak. Bukan stres, itu kebiasaan. Ya kan? Jadi waktu aku masih SD itu kalau guru lagi nerangin tuh saya suka mainin rambut, suka megang-megangin gitu loh, suka nyabut-nyabut gitu, megang-megangin. Terus Sampai kalau pitak kan? iya, dulu masih kecil. Sampai mamaku tuh sampai awas jangan dicabut lagi. Kalau dengerin tuh iya suka gini gitu kan. Biasa rambut saya panjang dulu. Ya panjang kalau pitak-pitak buat apa? Oh, saya masih ada. Daripada gundul. Enggak, saya nggak setuju. Jadi saya mau nanya deh, Saya nggak kamu setuju. kalau pacaran, pacar kamu pasti ngelus-ngelus gini, kamu marah atau seneng? Ya tergantung yang megang siapa dulu. Saya nggak setuju. Kalau Anda bilang daripada gundul, mending gundul daripada panjang pitak-pitak. So tahu kamu? Tunggu, saya belum selesai nih, masih ada satu ternyata. Teman-teman Anda memanggil Anda dengan nama Zaitun. Ya atau tidak? Iya. Angel Helga panggil Zaitun. Tahu dari mana lagi tuh? Ya kan? Oke, Mbak Zaitun. Mungkin kalau dia nyalek, caleg nomor 1 Zaitun. Keren. Terus juga katanya Anda itu kan punya... Tanya kenapa dipanggil Mbak Zaitun, biar nggak pada penasaran. Gimana sih hostnya? Tanya dong. Kalau saya tanya nanti Anda jelasin terus mereka jadi tahu penjelasannya. Kalau mereka nggak tahu penjelasannya kan mereka sampai pulang mikir, ih Mbak Zaitun. Kenapa? Karena kan saya orangnya sangat memperhatikan namanya minyak goreng gitu kan. Saya kan orangnya nggak bisa diet, makanya banyak suka makan gorengan. Jadi di rumah tuh saya selalu goreng apa aja tuh pakai minyak zaitun, apa aja pakai minyak zaitun gitu. Jadi kalau teman-teman datang ke rumah misalnya makan bakwan bikinan mbakku gitu, saya udah bilang gini, jangan takut, ini minyak zaitun nggak bikin gemuk. Jadi dinamain Miss Zaitun gitu.
Jadi Gitu. Anda makan apapun dengan minyak zaitun. Aku suka makanan rumah, jadi goreng sendiri, apa-apa sendiri gitu. Tadi Mbak yang goreng tadi kan? Iya, mbakku di rumah. Tadi bilang goreng sendiri. Bisa. Zaitun. Terus bener nggak gosipnya Anda tuh sampai menjual tas Hermes Anda untuk membeli sawah? Itu bukan gosip, itu benar. Oh bener. Oh jadi dia tas-tas dia itu yang mahal-mahal tuh dijual, dibeliin sawah. Oh, ngapain beli sawah? Ya bisnis sawah aja di Jateng 5 Solo. Bisnis sawah. Kenapa baru kepikiran untuk bisnis sawah? Ya karena di sana potensinya sangat bagus kan pertanian, jadi saya tertarik gitu. Pada saat saya sosialisasi, jadi di dalam mobil gitu ngeliat, ih ya Allah itu kok hijau sekali, enak pemandangannya gitu. Dari situ akhirnya aku pengen gitu. Selain memang untuk investasi juga itu bisa membantu masyarakat di sana. Jadi bekerja di Ya. tempat itu. Ya, nah itu berapa yang dijual tasnya? Ya adalah beberapa biji. Beberapa biji untuk beli sawah tersebut. Betul. Nggak sayang kan koleksi itu? Kan dulu kan kamu pernah tanya saya, koleksi tas untuk apa? Saya bilang untuk investasi kan, bukan hanya untuk gaya-gaya kan. Berarti Nah ini inilah saatnya terjawab terpakai. kan. Saatnya lah untuk membeli sawah tersebut. Oke. Dan manfaatnya insya Allah bisa berguna untuk orang lain. Oke, jadi orang banyak bekerja di situ ya. Terus katanya juga sekarang Mbak Zaitun itu sering Dasar gundul. Anda belum pernah lihat host ngusir bintang tamu kan? Anda katanya sekarang sering belusukan ke desa. Iya. Bener. Tapi nggak pernah ketemu gundul. Karena di sana tuyulnya takut sama saya. Ya lu setan takut sama tuyul takut sama setan. Kenapa belusukan? Kenapa? Ya saya pengen aja gitu memahami kondisi masyarakat itu dengan real saya Pasti lihat. ikut-ikutan Jokowi, ya kan? Ya nggak apa-apa Ya, kalau diikutin yang positif. ikutan kan? Kenapa tidak? Ikut-ikutan kan? Nggak apa-apa. Ikut-ikutan kan? Ikut-ikutan Nggak kan? apa-apa mau Ikut-ikutan. diikutin biarin. Daripada kamu gundul nggak bisa sosialisasi karena kamu duduk di sini. Wah, Anda menghina orang-orang pakai kursi roda loh. Enggak, aku nggak ngina. Aku cuma menghina kamu. Wah, saya aduin. Wah, banyak loh abis ini Anda ditimpukin orang-orang pakai kursi roda. Enggak hanya untuk dia. Enggak hanya untuk dia. Oh, wih, turun. Tuh, Mbak Zaitun. Ini film apa sih, Dul? Ini ceritanya ngapain? Itu saya masuk ke pasar, terus saya juga pengen tahu gitu. Saya bertanya kepada angkot-angkot di sana, sosialisasi di sana, apa penghasilannya berapa, apa yang Anda inginkan kalau misalnya penghasilannya tiba-tiba nggak mencukupi, apa yang gitu aja, tanya sosialisasi. Oh. Ini ngapain nih? Penabur pendidikan. Wow, bertani bercocok tanam. Itu padi saya. Oh, oke. Oh, senam pagi ya. Ini apa ini? Itu yang mana? Yang tadi? Oh, gambarnya balik lagi. Oh, Anda berarti 2 kali naik angkot ini ya? Biasa orang gundul suka begitu pertanyaannya. Iya kan saya lihat gambarnya 2 kali. Oh, itu tadi apa? Oh, datang ke pesta pernikahan. Iya. Iya. Siapa nikah? Warga di sana, warga di Solo. Warga nikah Anda sampai datang. Iya dong. Wih. Keren kan sosialisasinya kan? Kalau warganya nikahnya bareng-bareng Anda datang satu-satu nanti. Bisa kalau memang waktunya itu saya Kalau lewat. Anda udah kepilih, Anda kan nggak punya waktu lagi datang ke pernikahan warga. Ayo. Ya paling tidak saya harus turun lagi, harus nggak boleh meninggalkan rakyat yang sudah dukung kita, tiba-tiba kita tidak turun lagi. Ini saya mau jadi terobosan. Selama ini kan nggak ada yang turun kayak gitu. Makanya Dede, bukan hanya untuk pintar aja, pintar mungkin bisa dipelajari, yang penting niat, ya kan untuk masyarakat. Mbak, Pak Mali, bener deh. Anda belum naik, kenapa udah bilang turun terus? Nggak apa-apa. Maksudnya turun ke masyarakat. Kita tunggu ya kalau memang benar. Tapi apa visi dan misi Anda? Coba silakan nih. Mungkin rakyat yang... Visi saya ingin mengajak masyarakat untuk bisa bekerja sama dengan saya tanpa cuap-cuap, tanpa dengan janji-janji palsu, dengan nyata saja gerakannya. Misi saya itu ada pertanian, ada kemiskinan, pendidikan, gitu. Memperdaya perempuan. Memperdaya perempuan? Mempekerjakan perempuan yang selama ini kan
kaum marginal ya. Mereka dulunya itu dari ya pekerja seks lah gitu. Itu kita bina, kita kasih dia lapangan kerja, bikinkan dia lapangan kerja gitu. Kita ciptakan di sana bisa bikin sabun colek, makanan bungkusan, nanti kita kirimkan ke penjual-penjual gitu. Oh, oke. Baik. Setelah ini kita akan lihat seperti apa sih sebenarnya. Kalau kita kan sekarang lihat, wah Angel Elga gini ya, ada yang suka, ada yang nggak suka, banyak yang nggak sukanya, ngata-ngatain dan sebagainya. Tapi kita mau tahu perjuangan Angel Elga itu sebenarnya seperti apa. Saya dengar-dengar waktu kecil tuh Anda perjuangannya susah sekali, katanya. Yeah. Setelah yang satu ini. Jadi jangan mana-mana, tetap di Hitam. Saya mengundang seorang bintang tamu yang katanya tahu banyak tentang Angel. Jadi langsung mungkin belum pernah nih ya biasanya karena lagi stres ya didandanin ya. Ini adalah adik bungsunya dari Angel Elga, Lily Anggraeni. Apa kabar Lily? Silahkan duduk. Lily. Stres loh kesini. Kenapa? Udah nggak pernah dandan orangnya, dia pemalu. Oh pemalu? Oh enggak kayak pemalu ya. Ya, Iya kali. ya aja ya. Kakak kamu mau nyalek tuh gimana? Go ahead tuh. Hah? Ya udah. Ya udah. Dia nggak peduli sama kakaknya. Anda mendukung nggak gitu? Iya ngedukung. Mendukung. Terus? Ya udah. Menurut Anda mampu nggak kakaknya jadi wakil rakyat? Jangan terlalu sombong, biasa-biasanya ngomong. Biasa-biasanya ngomongnya gimana ya? Mampu lah pasti. Mampu. Kau tahu mampu? Hah? Kenapa? Mampu. Karena sosok Angel itu sosok seorang yang punya keinginan yang kuat gitu. Jadi apapun yang dia mau. Contoh. Hah? Contoh. Contoh. Tapi sama ini apa yang dia mau sih selalu didapat sih. Iya, contohnya Amin. apa? Contohnya apa? Masa yang tahu kalau dia mau beli tas dapat. Dia itu Tas lagi. Tas Tasnya lagi. udah dijual, beli sawah. Tapi katanya dulu Angel nih pada saat kecil susah sampai jualan kue buat bayar sekolah, bener? Iya betul. Ya ceritain. Saya tuh dulunya masih kecil itu yang ngomong adik saya ada 2 ya, saya pasti bawa itu. Jadi mau sekolah aja itu mesti dagang gitu, mesti jual kue gitu. Ibu saya bikin kue, kita harus jualan gitu. Dan aku kan orangnya kalau mau sekolah, mau les apa gitu, nyari uang sendiri dari kecil gitu. Kenapa? Karena keluarga tidak mampu atau karena Anda kenapa? Memang tidak mampu pada saat itu keluarga? Pada saat itu kita dari keluarga yang alhamdulillah ya, karena papa saya bisnis kayu di Kalimantan gitu. Tapi begitu ada masalah karyawannya meninggal semua, jadi kita harus... Karyawannya meninggal semua? Iya, tenggelam dari kapal. Oh. Ya, jadi pada saat itu akhirnya ekonomi kita kan ya bukan yang susah-susah sekali juga enggak, alhamdulillah juga, tetapi untuk menyekolahkan adik-adik gitu ya, jadi sempat kaget kita, kehidupannya sempat kaget gitu, dan mama saya juga sempat yang kaget gitu kan. Akhirnya kita mulai lagi gitu, semuanya harus mandiri. Sesulit apa dulu pada saat itu? Mau ke Jakarta nggak ada uang, saya yang harus bawa semua keluarga saya untuk naik kapal itu dari Jakarta. Aku lupa deh, dari Kalimantan tuh ke Jakarta itu jauh sekali kan gitu. Oke. Terus Lily katanya Angel ini ngurus kamu banget dari kecil, ya? Iya bisa dibilang sebagai begitu orang lah. tua kedua, benar? Ya bisa dibilang Seperti begitu. apa? Kayak dari aku sekolah sampai aku bisa kuliah gitu. Terus sampai sekarang ini. Maksudnya bisa kuliah tuh apa? Dibiayakan atau Ya gimana? dibiayain. Dibiayain sampai sekarang? Sampai sekarang. Oh. Nah, terus dia kalau sama kamu orangnya seperti apa? Suka marah-marah gitu atau enggak? Kan udah biayain biasanya suka marah-marah tuh. Marah. Enggak, Ya ya? kadang-kadang pasti ada marahnya lah. Oh. Kamu sayang sama kakak kamu? Ya iyalah. Sayangnya kenapa? Hah? Namanya adik kakak pasti Belum sayang. tentu adik kakak ada pukul-pukulan. Saya tuh membiasakan mereka itu kayak kakak saya atau adik-adik saya gitu. Mereka kalau mau sukses itu mereka harus
usaha walaupun Ya, itu saya dia, kasih makanya saya pengen saya kasih tahu. dia. Apa sih artinya Angel buat kamu sebenarnya? Bener baik dia sama kamu. Sesayang apa kamu? Aduh, kalau dibilang lebih baik gimana ya? Kayak, tapi sih selama ini ya aku apa yang aku mau sih selalu dapet sih. Iya. Jadi gimana dong ngomongnya? Kamu senyum-senyum tapi mata kamu keluar air mata. Masa sih enggak bohong? Enggak ada. Enggak ada bohong. Enggak. Kenapa terharu? Ah, terharu. Itu matanya keluar air Enggak mata. ada tuh. Matanya keluar air mata. Enggak. Masih sih. Mau belekan, maaf. Terus katanya juga Angel karena sekarang sudah menyalek, Anda akhirnya meninggalkan arisan sosialite Anda demi nyalek. Ini yang banyak orang nggak tahu. Saya arisan itu banyak sekali kegiatan-kegiatan sosial gitu. Jadi saya walaupun tidak nyalek, saya jarang sekali datang arisan sebenarnya gitu. Kecuali ada undangan, misalnya saya harus jadi bintang tamu untuk satu produk, pas yang ngadain teman-teman arisan itu pasti ada saya karena mereka menginginkan ada saya gitu. Kalau untuk sekitar kongko-kongko aja saya jarang datang memang gitu. Jadi bukan masalah itu ya. Tapi sekarang arisannya masih ikut, masih bayar terus? Iya dong. Oh, masih bayar. Oke. Ini Angel Helga. Nah, ini seorang artis mencalonkan diri jadi wakil rakyat. Kan pasti banyak ya, ada yang positif, ada yang negatif, ya banyak lah pasti kamu dikata-katain, diapain, apalagi mereka pasti akan mengingat, oh masa lalunya begini nih, jelek nih, gini-gini, dia kait-kaitan dan sebagainya. Ada orang mengatakan bahwa masa depan itu tergantung dari masa lalu adalah cerminan untuk masa depan. Nah kita benar enggaknya kita nggak tahu, tapi ini adalah salah satu orang yang mencalonkan dirinya menjadi caleg, ya kan? Bukan hanya artis, bukan hanya apa, banyak tipe-tipe orang yang mencalonkan. Nah ini ada yang lucu. Jadi ini sangat amat berbalik karena orang ini adalah seorang caleg yang profesi aslinya adalah seorang badut. Beneran? Kita lihat profilnya. Siapa sangka seorang badut maju sebagai calon legislatif yang akan menyuarakan aspirasi rakyat. Pak Sukirno atau akrab dipanggil Pak Gareng, digandeng oleh sebuah partai untuk mendapatkan kursi di DPRD. Tidak ada bekal dalam berpolitik, namun dengan keahliannya sebagai badut, pria ini mampu mengambil hati banyak warga dan selalu menyelipkan kampanye untuk mempromosikan dirinya. Tidak hanya menjadi badut, berjualan gas dan air galon pun dilakoninya untuk membiayai kebutuhan keluarga. Dengan bekal popularitas di wilayah Bojonegoro, semoga Pak Sukirno bisa benar-benar memperjuangkan suara rakyat. Bukan hanya badut, tapi dia juga adalah penjual gas LPG. Langsung aja alias Pak Gareng atau nama aslinya adalah Pak Sukirno. Apa kabar? Wah, Baik. baik. Saya sini dekat orang yang cewek. Itu bawa apa, Pak? Alat sulap. Oh, Anda main sulap? Oh, sulap Bojonegoro, Jawa Timur. Coba main. Kalau di sini ada Pak Tarmun, ada Pak Kirno. Caleg main sulap. Penonton semuanya, saya mohon bantuannya. Adik yang cantik, anak-anak laki. Salah satu, mohon ke depan. Satu, cepat. Ya, nih Pak. Ditantang aja, Pak. Nah. Saya akan kasih hadiah karena cantik dia. Oh. Karena cantik kasih hadiah, Pak? Kasih hadiah. Kalau jelek dia apa? Diusir, Pak? Kalau yang botak, enggak. Oh, ya. Enggak berani. Saya mohon bantuannya kepada kakaknya yang saat ini. Bapak ini pusing sendiri, kenapa Pak? Masukkan sini, masukkan. Iya. Wah, 100.000 silahkan untuk mengambil untuk mbaknya. Silahkan untuk mengambil 1, 2, 3. Silahkan ambil 100.000 rupiah. Cepat. Ambil, iya. Ambil satu cepat. Satu aja. Satu aja. Iya, tepuk tangannya, Mas. Tepuk tangannya, Mas. Oh, terus bagi-bagi rakyat. Ya. Tepuk tangan dulu untuk Pak Kirno. Luar biasa. Oke, Pak Kirno. Itu bawa alat sulap banyak juga ya, Pak ya? Sementara sampelnya 2
2 saja. Oh 2, oke. Nanti kita lihat lagi ya. Nah, Pak Kino ini usianya 52 tahun dan dia menjadi badut sulap sudah 7 tahun ya? 7 tahun. Sudah 7 tahun. Sebelumnya apa Pak kerjaannya Pak? Saya pernah juga di perhutani 11 tahun. Tani 11 tahun? Iya. Pernah jadi guru 2 tahun. Jadi guru 2 Iya, tahun? karena sekolahnya buyar, akhirnya saya keluar dari... Sekolahnya buyar? Iya. Kok bisa? Oh bisa dong. Kenapa? Apa sih dunia ini yang nggak bisa... Sekolahnya bubar? Bubar. Kenapa bisa bubar? Karena muridnya nggak dapat. Sekolahnya nggak dapat murid? Ya. Sedih amat tuh sekolahnya. Nah itulah kehidupan saya. Iya benar-benar. Terus Bapak ini akhirnya jadi caleg sekarang? Iya. Jadi caleg? Caleg. Kok bisa tiba-tiba jadi caleg? Caleg bonek. Bondo nekat? Ya. Kok bisa? Bisa dong. Apa sih yang nggak bisa? Kan butuh di dunia modal yang besar untuk jadi caleg. Itu kan kata Mas Dedi. Oh. Kan saya nggak. Oh, iya. Nah, latar pendidikan Bapak apa, Pak? Kalau mestinya saya itu ya walaupun badut, pakaiannya badut, tapi juga saya itu sarjana. Sarjana apa, Pak? Loh, pendidikan dong. Ya iya tahu apa, Pak? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Walaupun saya itu lupa, sudah banyak yang lupa. Dan tadi katanya Bapak sekarang jadi Pak Sukirno ini sering banget dan suka banget nonton Hitam Putih, Pak ya? Oh ya, Nah. 100%. Sampai saya tuh kangen sama kenapa kok saya datang sini Mas Dedi sudah kakinya rusak itu loh. Dia pikir barang bekas rusak. Dan senang banget nonton Hitam Putih. Kemarin ketika Hitam Putih tidak tayang, terus kan kita hubungin, Pak, Anda kita undang ke Hitam Putih. Dia nggak mau datang. Ah bohong, orang udah nggak ada. Iya benar ya? Iya betul. Takut ditipu ya Pak ya? Iya takut ya. Tapi kok ternyata benar kan Pak ya? Ya. Ada lagi Pak Hitam Putih. Hari ini saya kira hidup saya seperti mimpi. Seperti mimpi? Iya, mbok saya enggak percaya kok. Mbok saya. Orang percaya? Iya, mbok Pariem enggak percaya. Mbok Pariem nggak percaya? Iya. Kalau saya itu masuk TV enggak percaya. Jadi Anda itu kesini ngomong-ngomong dengan Mbok Pariem nggak? Jangan bulet aja, kamu itu sini loh, gitu aja. Saya kan mau dekat-dekat dengan Anda. Oh iya. Nah, Pak, maaf. Iya. Anda tuh katanya kayak mimpi datang ke Hitam Putih. Iya. Terus katanya benar nggak? Anda bilang ya udah, yang penting kalau begitu ada di Hitam Putih nggak peduli deh mau menang apa nggak menang gitu. Yang penting udah masuk Hitam Putih. Benar. Betul. Karena pertama cintanya sama Mas Dedi. Wah, jangan gitu. Dan Anda ini dari Solo ya? Jogja? Dari Bojonegoro. Oh, Bojonegoro. Yang minyaknya meluas itu. Oh iya, katanya pertama kali naik pesawat tuh hari ini. Iya. Baru pertama kali naik pesawat. Maaf, saya kan ngedek tadi. Di atas mikir, seandainya saya itu jatuh sampai bawah mesti jadi abu loh ya. Saya nggak ngomong sama diantar sama dari Mas Kro Trans 7. Diam aja ya ditanya saya diam aja. Pokoknya saya ya sambil wiridan mudah-mudahan cepet-cepet. Anda nggak takut? Takut dong ya berarti ya? Seneng nggak? Enak nggak naik pesawat? Tadi ya nggak enak tadi. Setelah sampai sini baru merasakan oh enak. Ya itulah Pak Sukirno. Beliau ini adalah salah satu caleg yang nanti kita akan tanya-tanya lagi ya. Katanya caleg bonek bondo nekat. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Lanjut lagi dulu. Tadi nih katanya dia kampanyenya biaya sendiri, bener? Oh iyalah. Nah, itu Masuk nyalep biaya orang lain ya. oh iya bener. Biaya sendiri ya? Iya. Tapi saya dengar-dengar katanya Anda pasang baliho terus dicabut sama orang. Ya pernah satu kali. Itu saking cintanya mungkin di bawah palang mau ditidurin mungkin. Oh, benar. Bukannya diambil Satpol PP? Enggak, saya enggak tahu kok. Anda yang masang balihonya? Nah, jangan lihat tuh, Pak Dedi lihat kalau diambil Satpol PP tuh. Saya dengar-dengar katanya diambil Satpol PP. Itu kan baru dengar. Oh iya juga, benar. Kalau
Mbak Angel katanya Anda juga pernah pasang terus diturunin sama saingan Anda, benar? Kalau lawan politik saya nggak tahu. Yang pasti saya 1 hari pasang, besoknya itu hilang. Gitu. Besoknya hilang. Besoknya hilang. Gitu. Jadi sulit ya memang ya, dan itu biaya sendiri juga. Iya, semuanya kita biaya sendiri. Biaya Tetapi sendiri. kan saya waktu itu tidak memasang baliho yang berlebihan karena saya partai Islam. Saya hanya mengucapkan minal aidin wal faizin waktu itu. Tapi sampai sekarang saya nggak ada baliho. Nggak ada. Nggak ada baliho. Balik ke Bapak, Anda kok nekat Pak jadi caleg? Karena apa yang membuat Anda merasa Anda tuh pantas jadi wakil rakyat? Siapa bilang? Tadi katanya Anda mencalonkan jadi wakil rakyat. Loh iya, tapi kan saya nggak pengen pantas kan, tidak, saya nggak ngomong gitu. Habis? Cuman saya kan badut asli. Ya. Sekarang itu kan banyak DPR yang di sana kan seperti badut-baduti rakyat kan. Nah, saya nanti kalau sudah lari ke DPR berarti saya siapa yang menentang badut yang asli ya. Oh. Oke. Dan bedanya katanya kalau Angel datang ke pengantin, kalau Pak Sukirno itu pawainya adalah datang ke acara kematian ya. Ya, beneran ini beneran. Ya. Kenapa? Kalau orang senang itu nggak usah dikasih tahu, mesti banyak yang datang. Prinsip. Kalau yang orang susah, kadang-kadang maaf loh Mas. Ya. Mas Dedi sakit ini kan kadang-kadang banyak yang nggak tahu. Kadang-kadang sakit aja dikira malah nggak sakit. Ya, tak? Nah, makanya saya punya image seperti itu. Di mana ada masyarakat di situ meninggal dunia, insya Allah saya di situ. Itu prinsip nomor 1. Oh, jadi setiap kali Anda datang ada yang meninggal gitu maksudnya? Repot dia. Ya itu juga salah satu sosialisasi yang bagus. Oke, sebentar. Saya memberikan sesuatu dulu. Kita akan bagi-bagi hadiah dan kita punya info buat Anda yang ada di rumah. Silakan Asti. Terima kasih. Iya Kak, jadi benar sekali pemirsa, saya punya info untuk Anda yang hobi makanan manis kayak saya ya. Makanannya yang manis, bukan saya yang manis. Pasti takut kan kena diabetes, apalagi kalau terkena komplikasinya. Aduh, takut. Nah kalau dulu orang suka menganggap bahwa diabetes itu penyakit keturunan. Tapi ternyata sekarang ini diabetes itu terjadi karena pola makan, terutama konsumsi gula atau kalori berlebih. Nah, tapi saya punya rahasianya nih. Thermolite Diet Sugar, gula bebas kalori generasi baru yang terbuat dari gula tebu alami yang diolah menjadi gula tanpa kalori, tidak diserap tubuh sehingga aman tanpa efek samping. Dengan menggunakan Thermolite Diet Sugar, kita bisa menikmati minuman makanan manis seperti teh, kopi, jus, kue, puding, dan masakan lain tanpa takut terkena diabetes. Karena apa? Thermolite Diet Sugar ini hanya memberikan rasa manis pada minuman dan makanan saja tanpa kalori sehingga tidak menaikkan kadar gula darah. Bagusnya lagi, produk ini bisa dikonsumsi oleh anak-anak hingga lanjut usia, ibu hamil, ibu menyusui, dan tentunya paling cocok bagi Anda penderita diabetes. Karena bedanya lagi ya, Thermolite Diet Sugar ini tidak terbuat dari pemanis sintetis. Jadi rasanya lebih manis dan enak dan juga tahan panas. Jadi rasanya tetap sehat, manis dan enak walaupun untuk minuman atau masakan. Kalau produk lain rasanya kan suka jadi pahit tuh. Nah produk ini juga lebih hemat loh, karena untuk 1 cangkir minuman favorit kita cukup campurkan 1 sachet saja. Kalau produk lain kan harus 2 sachet. Duh, mahal. Jadi ingat ya pemirsa, pokoknya kalau ingin hidup sehat, terhindar dari diabetes atau bagi Anda para penderita diabetes, segera ganti gula Anda dengan Thermolite Diet Sugar. Begitu manis dan sehat. Dan sekarang silakan bagi Anda penelpon di rumah untuk menelpon nomor di bawah ini. Dan nanti kalau saya sebutkan Thermolite Diet Sugar, Anda harus menjawab begitu manis dan sehat. Gampang kan? Sudah tersambung. Selamat malam. Dengan siapa di sana? Halo. Thermolite Diet Sugar. Begitu manis dan sehat. Betul sekali. Dengan Mbak siapa di mana Mbak? Dengan Mbak Rastati. Mbak Rastati. Mbak Rastati. Halo? Di mana Mbak Rastati? Rastati. Iya, di mana Di cantik? Tangerang. Di Tangerang. Oke, pertanyaannya, untuk tetap dapat menikmati makanan dan minuman yang manis tanpa takut gemuk atau bagi penderita diabetes, segera ganti gula dengan A. Thermolite Diet Sugar, B. Thermodinamika. Jawabannya A, Mbak. Ya, benar sekali. Thermolite Diet Sugar.
Selamat ya Mbak Raspati di Tangerang. Anda mendapatkan 2 juta rupiah dipersembahkan oleh Thermolite Diet Sugar. Begitu manis dan sehat. Dan sekarang saya kembalikan ke host kita yang tampan, Kak Deddy Corbuzier. Oke, thank you Asli. Iya. Nah, sekarang tadi kan ada visi dan misi dari Angel Hair. Kalau Anda visi misinya apa nih kalau jadi caleg? Saya. Ya, ada nggak? Ada. Apa itu? Hidup saya mudah-mudahan berguna bagi masyarakat. Itu saja. Iya. Hidup Anda mudah-mudahan berguna bagi masyarakat. Bagi masyarakat. Oke. Baik, kita sudah mendengarkan mereka semua di sini ya Pak ya. Terima kasih Angel, thank you very much juga. Terima kasih juga kamu dan memang pasti ya namanya seseorang ingin berbuat sesuatu pasti ada rintangan, halangan, ada yang suka, ada yang tidak suka itu pasti ya udah biasa ya. Dan kita di sini mencoba untuk memberikan secara terbuka tanpa diedit karena ini live juga ya. Jadi semua yang Anda lihat di sini nyata dan mungkin saya menutupnya dengan kata-kata sederhana ini aja. Hidup itu Tuhan yang memberi. Kita yang menjalani. Orang lain yang mengomentari. Saya Deddy Corbuzier, inilah hitam. Thank you. Silakan Angel Elga. Kenapa sih? Sarah. Bila kamu di sisiku, hati rasa syaku. Satu hari tak bertemu, hati rasa rindu. Ku yakin